Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Aprilia dari kelas R2F. Di sini saya akan menceritakan tentang film yang telah saya tonton, yaitu film 5 cm. Film ini menceritakan tentang 5 orang sahabat yang telah berteman selama 10 tahun. Mereka ini adalah Arial, Ian, Riani, Genta, dan juga Jafran. Mereka ini mempunyai karakter yang berbeda-beda. Yang pertama ada Arial. Arial ini orangnya maco, dia suka olahraga, tapi kalau soal kenalan sama perempuan, dia selalu gugup. Dan yang kedua ada Ian. Ian ini penggemar bola, dia suka banget makan Indomie. Nah, dia juga paling lama lulus kuliahnya di antara teman-teman yang lain. Dan yang ketiga ada Riani. Riani ini cewek cantik dan juga cerdas. Dia juga cerewet. Dan yang keempat ada Genta. Genta ini mempunyai jiwa pemimpin banget. Dan yang kelima ada Zafran. Zafran ini orangnya puitis banget, tapi dia apa adanya. Mereka selalu berkumpul tanpa satu weekend pun terlewatkan. Pada suatu malam mereka berkumpul di rumah Arial. Di sela-sela perbincangan mereka, Genta bilang ke teman-temannya, dia tuh kayak nanya gini, kalian ngerasa gak sih bosan sama pertemanan kita yang gini-gini aja selama 10 tahun? Gitu kan. Di sini Genta juga ingat sama kata-kata Ian waktu sekolah dulu. Ian tuh bilang, katanya kalau dia tuh nggak punya teman selain 5 orang ini. Nah, kalau Genta pikir-pikir, emang bener juga dia ngerasain. Di sini juga Zafran bilang, dia juga kayak emang ngerasain tuh nggak punya temen sama sekali selain 5 orang itu. Nah, di sini akhirnya Genta ngeluarin pendapat, katanya gimana kalau mereka nggak ketemu dulu gitu loh. Nah, terusnya di sini tuh dibantah sama Riani. Riani nggak suka, Riani nggak mau, nggak setuju dia, katanya gitu. Riani bilang, kita tuh baik-baik aja, kenapa harus nggak ketemu, kata Riani gitu. Nah, terusnya di sini Ian ngomong kayak setuju, ya udah gue mau, katanya gitu. Sekalian dia mau nyelesain skripsinya. Di sini Jafran bilang, katanya ya udah, gimana kalau kita keluar dulu aja dari zona nyamannya kita, kata Zafran gitu. Kita nyelesain mimpi-mimpi kita yang belum selesai dan kita kejar mimpi-mimpi kita, terus kita cari mimpi-mimpi kita yang lain, katanya gitu. Akhirnya di sini mereka semua sepakat, walaupun tadi si Riani tuh sempat nangis karena dia nggak mau kehilangan teman-temannya ini, sahabatnya ini gitu loh. Akhirnya mereka sepakat 3 bulan itu nggak ketemu, dan Genta bilang katanya selama 3 bulan nggak boleh ada yang komunikasi apapun, SMS, nelpon nggak boleh. Di sini tuh Genta tuh kayak udah punya planning gitu loh. Dia nyuruh teman-temannya buat jangan ketemu, dia mau nyiapin sesuatu itu kan. Akhirnya Genta bilang katanya nanti semua tuh dikabarin di tanggal 7 Agustus, seminggu sebelum dia mau ketemu lagi gitu. Di sini tuh jadinya mereka semua tuh belum tahu mau ada rencana apa, cuma si Genta yang tahu gitu loh. Mereka nggak boleh tahu deh mau kemananya gitu kan. Sampai akhirnya Genta tuh ngomong, rencana ini tuh nggak akan garing, rencana ini keren. Kalau rencana ini jadi, nggak akan ada yang bisa kalian lupain seumur hidup kalian, kata Genta kayak gitu. Sampai akhirnya 1 bulan kemudian
Di sini mereka sibuk sama kerjanya masing-masing, urusannya masing-masing. Di sini akhirnya si Ian berusaha dan semangat banget buat nyelesain skripsinya. Terus di sini Ariel sibuk olahraga dan kenalan sama cewek walaupun itu masih canggung juga gitu. Dan di sini Riani juga dia kerja dan dia tuh sambil kayak galau gitu. Nah, terusnya kalau Genta juga sibuk banget sama urusan kerjaannya. Dan kalau siapa tuh si Zafran. Nah, Zafran ini emang paling aneh ya kalau dibilang, karena dia tuh ya yang gitu-gitu aja buat puisi. Terus dia selalu ngehubungin adiknya Ariel walaupun pembahasannya nelponin mulu nih, walaupun pembahasannya juga ya gitu-gitu aja. Setelah itu 3 bulan berlalu, Genta ngabarin sahabatnya. Genta SMS ke semua sahabatnya kalau misalkan tanggal 14 Agustus itu mereka harus ketemu di stasiun kereta api Senen jam 2 siang katanya tuh kan. Terus dia bilang juga ke teman-temannya kalau ada acara di tanggal 14 Agustus sampai 20 Agustus harus dibatalin gitu. Genta ngasih tahu ke mereka harus bawa perlengkapan gunung gitu ya, sama makanan-makanan. Genta juga ngasih tahu ke temennya kalau seminggu terakhir ini harus banyakin olahraga, terutama buat Ian. Nah, tepat akhirnya di tanggal 14 Agustus mereka ketemu di stasiun Senen. Di sini Ariel membawa adiknya yang namanya Dinda yang disukain sama Zafran. Jadi dia di sini tuh Zafran seneng banget kalau ada Dinda. Mereka pergi berenam di kereta, candaan demi candaan, sehingga akhirnya tuh terlihat seru sekali ya kan. Nah, setelah hampir seharian dia di kereta, sampailah dia di Malang. Dia menuju ke Tumpang, gerbang pertama, gerbang awal tujuan mereka. Di perjalanan dia naik jeep, di tengah jalan akhirnya berhenti di tengah jalan ya kan. Genta memberitahu sambil memandang gunung yang ada di depannya gitu. Genta bilang, impian kita sekarang nanti kita akan berdiri di sana. Dia sambil nunjuk gunung itu, gunung tertinggi di Pulau Jawa, yaitu Gunung Mahameru, puncak Mahameru maksudnya. Singkat cerita, di perjalanannya menuju puncak sudah muncul nih masalah-masalah. Yang Zafran kakinya terluka sampai mereka hampir kehabisan air. Terus tuh debu udah mulai masuk ke mulut ya kan. Suhunya tuh sampai 0 derajat, sampai merasakan yang susah nafas karena emang benar-benar sulit banget gitu ya kan menuju puncak itu. Nah, di sini tuh Ariel nih tahu kayak nggak kepantau dia di mana. Dia tuh di sini kayak udah kedinginan. Ariel itu benar-benar katanya tuh udah nggak kuat, tapi teman-temannya ini kayak berusaha buat nguatin dia dipeluk gitu ya kan, biar hangat, karena kan kalau kedinginan kayak gitu emang harus bareng-bareng kayak dipeluk kayak gitu biar ngerasain hangat gitu. Setelah itu akhirnya Ariel sudah kayak mulai bisa dan mau berjuang buat menuju puncak yang benar-benar. Akhirnya Ariel pun bisa untuk bangkit lagi untuk menuju puncak.
melanjutkan perjalanan yang sudah mencapai puncak, sudah mendekati puncak. Ini yang benar-benar situasi negangin banget. Dari atas tuh kayak jatuh batuan gede, batuan kecil juga jatuh. Di sini Ariel udah maksudnya di sini Genta udah ngingetin kalau batu-batuan tuh jatuh, tapi akhirnya tetap ngenain si Ian sama Dinda, adiknya Ariel. Si Dinda ini kupingnya luka, bener-bener kayak luka gitu karena kena batu, sampai susah denger gitu, kayak nggak bisa denger beberapa saat doang tuh kan. Dan akhirnya semua nolongin tuh, pada panik karena Dinda nggak bisa denger. Setelah itu ternyata Dinda udah sadar, udah bisa dengar suara. Nah, Dinda ini nyadar kalau misalkan Ian nggak ada, Ian juga kena. Akhirnya Ian disamperin, ternyata Ian jidatnya itu kena batu, berdarah juga, dia sampai pingsan. Di sini tuh bener-bener yang tegang banget, kayak kasihan banget Ian ini. Ian tuh kan kayak pingsan ya kan. Genta berusaha banget ngebangunin biar si Ian ini tuh bangun, tapi sama sekali nggak bangun-bangun. Sampai akhirnya Ian kan tetap nggak bangun-bangun nih, walaupun udah dibangunin kayak apa juga sama si Genta. Semua udah panik, udah pasrah, kayak ya udah pada nangis gitu kan. Sampai akhirnya si Zafran ini tuh teriak kenceng banget manggilin nama Ian. Akhirnya Ian bangun. Terus dia kayak bingung dong, katanya kenapa kok pada nangis gitu. Di sini langsung teman-temannya langsung seneng juga ya kan. Si Ian ini kan udah sadar nih, udah seneng banget kan teman-temannya. Akhirnya teman-temannya sampai kayak ngeledekin, pokoknya nanya-nanya namanya siapa, rumahnya di mana, dosen pembimbingnya siapa, terus kejuaraan bola itu dari tahun berapa ya kan. Pokoknya ditanyain semua, akhirnya Ian bisa ngejawab. Singkat cerita, langsunglah dia sampai di puncak tertinggi Mahameru. Mereka semua saling berpelukan. Mereka senang sekali, terharu atas pencapaian mereka sampai bisa di atas puncak itu bareng sahabat-sahabat. Ya, impian mereka yang waktu itu dibilang pas di perjalanan akhirnya benar kesampaian, bisa sampai di puncak bersama sahabat-sahabatnya. Dan akhirnya tuh di situ mereka mengibarkan bendera merah putih karena tepat di tanggal 17 Agustus ya, hari kemerdekaan. Nah, ini kan mereka semua akhirnya udah ngibarin bendera, terus nyanyi hormat kepada bendera. Setelah itu kan mereka turun bermalamlah dia di Ranukumbolo. Dan ternyata yang paling mengejutkan saat Genta dan Riani ngobrol di Ranukumbolo itu, Genta ternyata tuh selama ini suka sama Riani. Akhirnya diungkapin tuh malam itu juga. Tapi sayangnya Riani tuh nggak suka yang ada di hati. Riani itu ternyata bukan Genta, tapi ada Zafran. Nah, dari sini di dalam tenda itu Zafran sama Dinda denger. Kayak emang rumit banget. Jadi ceritanya tuh kayak cinta segi empat kali ya. Di sini Genta suka sama Riani, tapi Rianinya suka sama Zafran. Si Zafrannya selama ini yang nunjukin banget kalau suka sama Dinda, tapi Dindanya sukanya sama Genta. Pokoknya di sini, tapi karena setelah itu Zafran ngedenger semua pembicaraan Riani, pengakuan Riani gitu, kalau misalkan dia
Riani suka sama si Zafran, kan denger tuh. Akhirnya keesokan paginya mungkin mulai dari situ kayak Zafran ngerasa ya udah nggak deketin gitu. Selama ini ternyata Riani suka gitu loh. Dan sampai sinilah pertualangan mereka selesai. Di sini berlanjut, akhirnya mereka semua masing-masing ngejalanin satu-satu impian mereka. Ian yang udah jadi seorang sarjana, dan Riani yang udah menikah dengan Zafran. Ini udah mendekati ending nih. Riani udah menikah dengan Zafran, abis itu Genta benar-benar sekarang sibuk, dia selalu sibuk mikirin kerjaannya. Di sini tuh Genta kayak ngebuat kantor yang sekaligus ada kafe kecil-kecilannya gitu loh. Nah kalau Ariel itu yang tadinya gugup banget kalau kenalan sama cewek, akhirnya sekarang dia mutusin buat ngelamar cewek perempuan gitu loh, yang perempuan pertama kali dia temuin di tempat olahraganya. Di sini tuh Zafran bilang kalau Riani itu alasan kenapa seorang Zafran dilahirkan gitu. Riani itu semua jawaban dari semua puisi-puisi yang udah Zafran buat. Dan Zafran itu sekarang berusaha menjadi lebih baik, makin baik setiap harinya. Tahun demi tahun berlalu, mereka masih tetap berkumpul, bedanya sekarang lebih banyak yang berkumpul, tambah kayak personil gitu loh, kayak lebih banyak lagi. Mereka percaya satu hal, percaya pada hal yang sederhana tapi luar biasa. Begitulah singkat cerita video itu. Video ini emang mengajari tentang gimana tulusnya persahabatan, perjuangan seorang sahabat yang terus bersama-sama menggapai cita-citanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.